Saudara, Gereja Katolik Roma percaya bahwa Paus itu infallible di dalam pengajarannya, di dalam kapasitas ex cathedranya. Tetapi klaim bombastis ini, saudara, sama sekali tidak sesuai dengan kehidupan para Paus itu yang sesungguhnya, yang menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang bisa salah. Salah satu contoh Paus yang sangat bejat hidupnya itu adalah Paus Yohanes yang ke-12, yang berzina seumur hidupnya sampai mati terbunuh karena berzina. Suatu saat Paus ini memperkosa seorang perawan yang datang bersiarah ke kepausan, saudara. Maka Paus ini lebih bejat dari pejinah pada umumnya, lebih bejat daripada orang-orang bejat pada umumnya. Paus ini adalah Paus yang luar biasa bejatnya, dan ini hanya membuktikan bahwa para Paus itu hanyalah manusia biasa yang bisa berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal di channel BAMTRI ya. Kita ketahui bersama perseteruan antara Protestan yang diwakili oleh Pendeta Muriwali Yanto Matalu dan juga Pendeta Deki Ngadas dalam menghadapi Katolik yang diwakili oleh Romo Patris Allegro dan Romo Alphonse. Ini makin hari makin panas, teman-teman. Dan yang membagongkan, orang-orang ini mengaku sebagai pemuka agama, mengaku sebagai rohaniawan, tetapi kelakuannya kok seperti ini. Ini cukup miris ya, cukup miris teman-teman. Kalau dari sudut pandang saya sebagai pengamat, saya memaklumi tindakan dan juga aksi yang dilakukan oleh teman-teman Katolik yang selama ini mereka sudah diam, selama ini mereka terus dihujat, terus dihina, sehingga udah nggak bisa. Sudah habis kesabaran mereka. Karena memang dari dulu, teman-teman Katolik ini selalu jadi tameng dari para Polikardus. Kita ketahui bagaimana selama ini ya, Polikardus itu memanfaatkan teman-teman Katolik. Contoh, ada kejadian misalnya katedral dibom, gereja Katolik dibom. Jelas-jelas itu aksi teroris dan tidak pernah dibenarkan oleh Islam. Tetapi Polikardus selalu menumpang dari berita tersebut, dari kejadian tersebut untuk menghujat dan menghina agama Islam. Itu yang dilakukan oleh Polikardus, teman-teman. Padahal jelas, kerukunan umat beragama itu adalah harga mati bagi umat Muslim di Indonesia. Dan saya yakin teman-teman Katolik juga sama. Dan itu direalisasikan dengan hadirnya Paus dan adanya kesepakatan Istiqlal. Jadi kita tahu bahwa teman-teman kita Katolik itu adalah saudara sebangsa yang baik. Dan ini berbeda dengan Polikardus, teman-teman. Polikardus yang sedang menumpang di ajaran Protestan. Teman-teman kita dari Protestan seperti tidak berdaya dalam menghadapi Polikardus. Polikardus menjadi wajah, menjadi perwakilan dari Protestan, karena memang mereka yang dominan, mereka yang agresif. Sehingga teman-teman Protestan yang baik, yang benar, yang melakukan ajarannya, itu seperti tenggelam. Ya, seperti tenggelam. Ini menyedihkan. Seharusnya teman-teman Protestan bangkit berdiri. Katakan bahwa Muriwali itu tidak mewakili Protestan. Karena ini bahaya kalau diteruskan. Salah-salah perang salib lagi nih, teman-teman. Seperti perang salib lagi nih. Padahal Protestan nggak ada masalah. Mereka nggak pernah ribut dengan Katolik. Ya, untuk sekarang. Zaman dulu iya ribut. Zaman sekarang nggak ribut. Tapi yang ribut ini kan Polikardus, teman-teman. MYM, Deki Ngadas, ini kan Polikardus kelas atas. Yang memang tukang cari ribut. Cari ribut kepada agama-agama yang lain. Jangankan kepada Islam dan Katolik. Sesama Protestan aja, dia cari ribut. Karena memang tujuannya cari domba. Cari nama, cari muka. Supaya banyak orang mau jadi jemaat dia. Supaya banyak pendukung mereka. Ini otaknya memang seperti itu. Kerjanya cari ribut, protes sana, protes sini. Jadi buat teman-teman Katolik, ya maklumi aja lah. Memang tabiat mereka seperti itu. Tukang protes. Dan sudah sangat banyak buktinya ya. Bahwa mereka tuh kerjanya hanya protes. Dan kita lihat baru-baru ini
Pendeta MIM menyalahkan paus, teman-teman. Menyalahkan, mengatakan bahwa ini Katolik sesat. Karena terlalu mengkultuskan satu orang. Dikatakan bahwa bagaimana mungkin paus itu dianggap tidak berdosa. Tidak mungkin melakukan kesalahan. Inalienable. Tidak mungkin seorang manusia bisa tidak melakukan kesalahan. Dan itu diperkuat dengan argumen bahwa banyak paus-paus yang bejat. Banyak paus-paus dalam sejarah yang kelakuannya lebih jahat dari penjahat sekalipun. Istilahnya kalau bejat ini paling bejat. Dan kita tahu bagaimana serangan demi serangan dibangun oleh pendeta Muriwali. Dan saya rasa nggak perlu saya tampilkan lagi ya, kalian bisa cek bagaimana Muriwali menyerang teman-teman kita Katolik. Kalian bisa cek di konten-konten kita sebelumnya, ya sudah banyak. Begitu juga di channel Jadid HMC. Tapi yang mau saya garis bawahi, inilah perbedaan kualitas antara Katolik dan Protestan. Mohon maaf, ini menurut penilaian saya. Orang Katolik awam, ya sekalipun cuman jemaat awam, pengetahuan mereka itu luar biasa. Jadi baru-baru ini tukang parkir saja itu bisa menampol MIM. Bayangkan, tukang parkir menampol pendeta Muriwali. Dan saya katakan kemampuan pengetahuan tentang kekristenan, Bapak tukang parkir ini jauh lebih baik daripada pendeta MIM yang cuman jago teori. Cuman pintar teori. Beda sekali kualitasnya. Mari kita dengarkan dulu ya teman-teman. Pada kesempatan ini saya mau merespon video pendeta Muriwali atau pendeta MIM yang berbicara tentang dosa yang pernah dibuat oleh Paus Yohanes ke-12, dan videonya ini dikritik oleh seorang Katolik sederhana yang berprofesi sebagai tukang parkir. Perlu kita ketahui bahwa Paus Yohanes ke-12 itu menjadi paus pada abad ke-10, yaitu dari tahun 955 sampai 964, jadi sekitar 9 tahun. Sebelum kita melihat kritik tukang parkir Katolik ini kepada pendeta MIM, saya mau memberikan beberapa komentar berikut ini. Yang pertama, gereja Katolik dalam sejarahnya tetap menampilkan apa adanya sejarah gelap gereja, dalam hal ini dosa yang pernah dilakukan oleh Paus Yohanes ke-12. Yang kedua, dalam kitab suci kita juga melihat bahwa ada orang-orang berdosa yang diceritakan, tetapi tetap kita baca sebagai kitab suci. Dan itu membuat kita melihat bahwa Allah itu maha kuasa dan juga maha kasih. Dan itu juga membuat kita untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Yang ketiga, pendeta MIM dengan membuat video tentang Paus Yohanes ke-12 yang pernah berbuat dosa bertepatan dengan kunjungan Paus Fransiskus, itu motivasimu apa? Apakah Anda mau menunjukkan bahwa Paus itu juga orang berdosa? Dan memang kita akui bahwa secara pribadi Paus bisa saja berbuat dosa. Ataukah pendeta MIM mau menunjukkan bahwa gereja Katolik itu jelek, gereja Katolik itu berdosa? Atau apakah pendeta MIM mau mengatakan bahwa Anda itu suci, tidak pernah berdosa, dan lebih baik dari orang-orang Katolik, atau bahkan lebih baik dari para paus, para pemimpin gereja Katolik? Atau jangan-jangan hati Anda itu penuh dengan kebencian terhadap orang Katolik dan pemimpin gereja Katolik? Maka sebagai seorang pendeta, hati-hatilah dalam membuat video. Ingatlah bahwa kita ini tidak lebih baik dari orang lain yang pernah berbuat dosa. Janganlah mudah menghakimi, janganlah menganggap diri lebih suci dari orang lain. Maka tidak heran kalau video Anda juga ditanggapi oleh orang sederhana yang berprofesi sebagai tukang parkir. Padahal Anda katanya gelar doktor. Kadang memang kita harus lebih rendah hati untuk belajar juga dari orang-orang kecil, termasuk seorang tukang parkir. Maka saya mau menampilkan apa yang dikatakan oleh tukang parkir dalam merespon video Anda. Berikut cuplikannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih umat Katolik, saya bukanlah seorang romo, bukan seorang katekis, tapi hanya seorang tukang parkir yang rajin membaca, mendengar, dan menonton tentang iman dalam media sosial. Pada kesempatan ini saya ingin menanggapi pernyataan saudara pendeta MIM dalam video berikut ini. Mari kita saksikan bersama. Dan dikatakan
bahwa perkataan mereka infallible dalam kapasitas ex cathedranya. Tapi ternyata bejat seperti itu. Ini sama sekali bertolak belakang, saudara. Ini membuktikan bahwa Paus itu bersifat infallible dan bahwa Paus adalah pewaris tahta Petrus. Itu adalah isapan jempol belaka. Saya mengutip beberapa poin yang berulang-ulang diungkapkan oleh pendeta MYM. Yang pertama, beliau mengatakan Paus infallible dalam kapasitas kepausannya. Yang kedua, hanya orang bodoh yang percaya tahta Paus itu suci. Karena buktinya ada Paus yang berbuat dosa, bahkan dosa besar, dosa berat. Dan yang ketiga, pendeta MYM menyoroti pertanyaan Romo Patris Allegro yang menanyakan apakah pendeta MYM infallible. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dan Bapak Pendeta MYM, saya secara pribadi berterima kasih Anda mengungkap suatu kejujuran gereja Katolik dalam sejarah kelam gereja. Tapi saya sebagai umat Katolik bangga dengan kejujuran gereja Katolik dalam mencatat sejarah kelam ini, tidak menyembunyikannya. Dan fakta ini tidak membuat saya menjadi kurang percaya pada gereja Katolik. Sebaliknya, saya semakin percaya dalam iman akan Yesus Kristus dalam gerejanya yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Baiklah, Bapak Pendeta MYM yang terkasih. Dalam video Anda itu Anda berkata, gereja Katolik mempunyai doktrin bahwa Paus infallible dalam kapasitas kepausannya. Namun yang sesungguhnya dalam gereja Katolik, infallibilitas Paus apabila ia berbicara mengenai hal-hal yang menyangkut iman atau moral. Ex cathedra artinya dari kedudukannya secara resmi dan sebagai gembala dari gereja yang universal. Ia benar dan karenanya tidak mungkin berbuat kesalahan. Dari sini jelas pernyataan Bapak Pendeta MM tentang doktrin gereja Katolik dengan fakta arti infallibilitas Paus jelas berbeda. Dari sini Anda, Pendeta MM, dapat menilai apakah tindakan Anda ini suatu fitnah kepada gereja Katolik atau apalah menurut Anda. Karena Anda sudah level yang sangat tinggi, saya yakin Anda dapat memahami sikap Anda yang menyatakan doktrin gereja Katolik dan berbeda dengan doktrin sesungguhnya. Yang kedua, Pendeta MYM berkata, hanya orang bodoh yang percaya bahwa tahta Paus itu suci karena ada Paus yang berbuat dosa. Pak Pendeta yang terkasih, saya percaya Anda orang pintar dan pasti paham sejarah suksesi Paus John ke-12 yang memang tidak sesuai dengan suksesi Paus yang normal. Bagi kami umat Katolik, walaupun tahta suci itu pernah diduduki oleh oknum yang tidak pantas, kami akan tetap menghormati tahta suci itu. Sebab tahta itu diberikan sendiri oleh Yesus Kristus. Pak Pendeta MYM pasti rajin membaca kitab suci. Dan saya percaya karena Anda seorang pendeta, bisa jadi Anda hafal semua isi kitab suci. Mari kita lihat di Matius 23 ayat 1-3. Kursi Musa telah diduduki oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi Yesus sendiri tetap mengajak pengikutnya untuk tetap menghormati kursi Musa dengan mendengar dan melakukan pengajaran dari kursi Musa. Dan jangan menuruti perbuatan mereka, artinya perbuatan mereka yang saat itu menduduki kursi Musa, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi. Dari perkataan Yesus ini, gereja Katolik tetap menghormati tahta Petrus, walau saat itu diduduki oleh oknum yang tidak patut untuk dicontoh. Dan kenyataannya,
pada masa kepemimpinan Paus John ke-12 tidak ada doktrin ex cathedra yang dikeluarkan. Nah, bagaimana dengan Bapak Pendeta MEM? Saat Anda mengajar, apa acuan Anda hingga Anda mengatakan ajaran Anda itu tidak infallible atau Anda tidak infallible? Jika Anda mengajar yang tidak infallible, bagaimana nasib domba-domba Pak Pendeta MEM? Bagaimana mereka mendapat jalan yang benar jika ajaran yang mereka terima tidak infallible? Nah, Bapak Pendeta MEM dan seluruh umat Allah yang terkasih, demikian tanggapan saya sebagai seorang umat biasa yang hanya berprofesi sebagai seorang tukang parkir yang tergugah dengan bahasa dan cara penyampaian Pendeta MEM yang tentu jauh di atas level saya, karena Pak Pendeta MEM telah bergelar doktor. Saudara-saudari, itulah video yang dibuat oleh tukang parkir dalam respon video dari Pendeta MEM. Kita bisa berkomentar banyak atau bisa banyak mengatakan banyak hal tentang video yang dibuat oleh Pendeta MEM. Tetapi semoga apa yang dikatakan oleh tukang parkir ini membuat Pendeta MEM lebih melihat diri dan tidak mudah menghakimi, tidak mudah melihat kejelekan orang lain. Janganlah hati kita dipenuhi dengan kebencian. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari terakhir ada seorang paus Protestan yang mencoba menuding orang-orang berdosa dalam gereja Katolik, dan mungkin dia menyangka bahwa dengan menunjuk orang-orang Katolik yang berdosa, maka ajaran Protestan benar. Kayaknya logika tidak ada seperti itu ya. Kamu membandingkan idealisme Protestan dengan orang-orang yang berdosa dalam gereja Katolik. Nice try, but it doesn't work. Oke? Maka pertemuan kali ini kita diberi judul Paus MEM versus Paus John ke-12. How bad were the bad popes? Percaya atau tidak, saudara-saudariku, Paus tidak sempurna. Ya. Nah, sekarang mengenai infalibilitas kepausan. Infalibilitas kepausan berarti bahwa Paus bisa sempurna ketika dia mengajarkan dengan cara tertentu. Bukan berarti dia selalu infalibel dalam segala hal yang dia ajarkan sepanjang waktu. Dia hanya sempurna kalau dia dalam menjalankan jabatan petrinnya dengan sengaja mengajarkan sesuatu secara definitif untuk seluruh gereja. Dan jarang bagi para paus untuk mengeksekusi otoritas ini. Dan ya, paus masih bisa berdosa. Dia tidak sempurna. Nah, sekitar 50 tahun yang lalu ya, ada seorang bernama E.R. Chamberlain menerbitkan karyanya yang berjudul The Bad Popes, yang bergantung pada bagaimana cara kamu membacanya adalah pandangan yang tidak berkedip, melotot pada titik-titik terendah kepausan atau dendam kosong terhadap The Bark of Saint Peter, tongkang Santo Petrus, bahtera Santo Petrus. Buku ini yang hanya bertahan dengan berpindah tangan dari berbagai penerbit masih tersedia. Silahkan cari di Amazon, kayaknya bisa dapat. Tapi apakah ini cukup akurat? Oke. Dalam salah satu poin utama, pembukanya ternyata tidak akurat. Chamberlain ini menghabiskan banyak ruang untuk memberi ruang untuk bukan paus yang buruk sama sekali, tetapi untuk legenda Paus Joan. Kata kuncinya di sini adalah legenda, karena hampir setiap sejarawan serius menyebutnya sebagai dongeng abad pertengahan. Jadi, tampaknya cara yang aneh untuk memperkenalkan sebuah buku tentang paus yang jahat, bad popes, yang diduga dengan memulai dengan seorang paus wanita fiktif yang tidak pernah ada dan yang kisahnya benar-benar didiskreditkan pada abad ke-17. Mari kita bahas paus-paus yang tercatat dalam sejarah versi Chamberlain ini sebagai bad popes. Memang bad popes ada kok. Oke. Yang pertama itu Yohanes ke-12. Setelah pembukaan 40 halaman sebagai pembersih tenggorokan, Chamberlain akhirnya memulai dengan paus jahat pertamanya, Paus Yohanes ke-12, yang hidup tahun 955 sampai 964. Yang kesalahan utama dalam hidupnya tampaknya adalah bahwa dia dilahirkan sebagai anak haram. Sejak awal, Chamberlain menikmati kisah-kisah tinggi yang tidak memiliki dasar dalam sejarah faktual. Yang paling keterlaluan adalah bahwa Paus Yohanes mengubah istana Lateran menjadi rumah bordil. Kembali ke dunia realitas,
Paus Yohanes sangat peduli dengan menjadi penguasa duniawi dan spiritual, dan jika dia lebih sering condong ke arah yang pertama, penguasa duniawi, daripada yang kedua, penguasa spiritual, dia hampir tidak dapat dituduh sebagai pelanggar pertama atau terburuk. Baik atau buruk, dia meresmikan kekaisaran Romawi suci yang secara mengejutkan berlangsung hingga tahun 1806. Kisah apokrifa lain yang tidak dapat dibuktikan adalah bahwa Paus Yohanes meninggal karena stroke saat bersama seorang wanita yang sudah menikah. Meskipun tidak mungkin untuk menyangkal cerita cabul ini, sama tidak mungkin untuk membantahnya. Tetapi legenda seperti ini dies hard. Ya. Paus yang berikutnya, Benediktus ke-9. Paus buruk berikutnya yang diambil dari Chamberlain adalah Benediktus ke-9 yang hidup 1032 sampai 1046. Menurut Chamberlain, yaitu menurut legenda, dia diangkat menjadi paus pada usia 12 tahun, yang tentu saja tidak mungkin. Dan para sarjana sekarang setuju bahwa dia kemungkinan berusia akhir 20-an. Pelanggaran utama tampaknya adalah bahwa dia digulingkan setidaknya 2 kali, meskipun tidak pernah sepenuhnya sepakat. Resusitasi diri dari jabatannya sendiri ini tampaknya menyinggung Chamberlain sebagai Benediktus yang membantu menyalakan, sama seperti Benediktus yang membantu menyalakan kembali rumah induk Benediktin Monte Cassino yang agung. Benediktus didakwa dengan simoni, penjualan jabatan, dan benefices, mengambil cari untung. Dan ada klaim bahwa dia rela meninggalkan kepausan pada tahun 1044 karena keinginan untuk menikah, meskipun tidak ada bukti bahwa ini adalah motivasinya, apalagi sesuatu yang dia ikuti. Saudara-saudari, seberapa buruk paus-paus yang buruk ini, orang dapat dengan aman mengatakan bahwa mereka bukan orang kudus seperti yang kita bayangkan pada banyak paus-paus besar. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah produk dari zaman mereka yang penuh dengan perang intra-Eropa tanpa henti dan keluarga yang terus-menerus bersaing satu sama lain tentang siapa yang akan mengemudikan kapal Santo Petrus. Paus yang buruk? Maybe. Orang yang jahat? Suatu hari kita akan mengetahuinya. Pada video ini saya mau menanggapi pengajaran pendeta Deking Gadas tentang kepemimpinan paus. Ada sekitar 10 video Deking Gadas yang berbicara tentang paus. Semua video yang membosankan itu sebenarnya hanya mau mengatakan bahwa mereka menolak paus dan bahwa ajaran gereja Katolik tentang kepemimpinan paus itu salah atau keliru, dan bahwa tafsiran Deking Gadas dan juga pendeta MIM atau pendeta siapa saja itu yang benar, dan mereka berusaha untuk meyakinkan orang. Jadi secara tidak langsung mereka mengangkat diri mereka sebagai paus dan mengajak orang untuk mengakui mereka. Maka Romo Patris Allegro menyebut mereka dengan sebutan Paus Deking Gadas atau Paus Muriwali atau Paus MIM. Menurut Ensiklopedia Katolik, sebutan paus yang dikhususkan bagi uskup Roma terjadi pada abad keempat di zaman Paus Siricius dan menjadi jelas pada abad kelima pada zaman Paus Symmachus, dan kemudian penggunaan kata paus itu diresmikan oleh Paus Gregorius ke-7 sebagai sebutan bagi penerus Rasul Petrus. Meskipun dalam kitab suci tidak ada kata paus, tetapi pengertian atau konsep tentang sebutan pemimpin gereja yang diberi kuasa oleh Kristus, hal ini bukanlah berarti bahwa konsep itu baru muncul pada abad keempat atau abad pertengahan. Hal ini sama halnya dalam kitab suci tidak ada kata trinitas atau kata inkarnasi, tetapi pengertian atau konsep tentang trinitas atau inkarnasi ada dalam kitab suci. Jadi pengertian atau konsep tentang paus atau pemimpin gereja itu ada dalam kitab suci, meskipun baru digunakan pada abad keempat dan kelima, bahkan abad ke-7. Saudara-saudari, mari kita melihat dasar keutamaan Petrus berdasarkan kitab suci. Jadi kita lihat data kitab suci, biar pendeta Deking Gadas maupun pendeta MIM yang sola scriptura itu bisa paham. Kita melihat data kitab suci. Ketika menanggapi pernyataan iman Simon Petrus akan keilahian Kristus, Yesus berkata kepadanya,
Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberi kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kita lihat Matius bab 16 ayat 18 sampai 19. Dengan memberi nama baru kepada Simon dengan sebutan batu karang, Yesus ingin mengidentifikasi diri Petrus dengan dirinya sendiri yang juga disebut batu karang yang termuat dalam 1 Korintus bab 10 ayat 4. Jadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak memberikan nama baru kepada rasul yang lainnya dan apalagi menyebutnya dengan sebutan dasar bagi gerejanya, tetapi hanya kepada Petrus. Maka di sini kita dapat melihat bahwa adanya keistimewaan dalam diri Petrus. Selain itu, nama Petrus juga ditulis di dalam Alkitab sebanyak 191 kali. 162 kali disebut sebagai Petrus atau Simon Petrus, 23 kali sebagai Simon, dan 6 kali sebagai Kefas. Rasul Petrus juga memegang peran sebagai yang pertama di banyak kesempatan. Penyebutan Rasul Petrus sebagai yang pertama dapat kita lihat atau kita baca dalam kisah-kisah kitab suci. Misalnya ketika Yesus memilih mengajar dari perahu Simon, Lukas bab 5 ayat 3. Rasul Petrus berjalan di atas air untuk menghampiri Yesus, Matius bab 28 ayat 31. Rasul Petrus yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk mengambil koin dari mulut ikan untuk membayar pajak baginya dan juga bagi Petrus, Matius bab 17 ayat 24 sampai 27. Dalam kisah-kisah Injil, Petrus selalu disebut pertama kali di antara para rasul lainnya. Petruslah yang secara khusus didoakan oleh Yesus dan diberi tugas untuk menguatkan saudara-saudara yang lain. Lukas bab 22 ayat 23. Dan ia juga yang diperintahkan oleh Yesus untuk menggembalakan umatnya. Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 17. Jadi dari kutipan ayat-ayat kitab suci ini saja sudah cukup jelas menunjukkan tentang adanya keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Petrus yang membuatnya berbeda dibandingkan dengan para rasul yang lainnya. Selanjutnya, kepemimpinan Petrus ini terlihat setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Petruslah yang mengambil inisiatif memilih pengganti Yudas yang mengkhianati Yesus. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15 sampai 26. Dan setelah peristiwa turunnya Roh Kudus yang dikenal dengan peristiwa Pentakosta, Petrus tampil di depan umum dan mewakili para rasul untuk berkhotbah dan menyampaikan pesan Injil Tuhan kepada semua orang sehingga kira-kira 3.000 orang dibaptis pada waktu itu. Rasul Petrus mengubah kebiasaan gereja yang hanya membaptis umat Yahudi dengan membaptis Cornelius yang non-Yahudi beserta seisi rumahnya. Rasul Petrus jugalah yang membuat keputusan pada konsili Yerusalem tentang pelaksanaan sunat. Selanjutnya, Rasul Petrus juga mendirikan gereja-gereja di daerah kekuasaan Romawi guna menyebarluaskan Injil ke seluruh dunia sesuai dengan yang telah disabdakan atau diperintahkan oleh Tuhan Yesus sampai ia menuju ke Roma yang disebut Babylon. Dan akhirnya di Roma, Rasul Petrus wafat sebagai martir bersama dengan Rasul Paulus. Jadi, keutamaan yang ada dalam diri Petrus nampak dalam kitab suci. Saudara-saudari, kita melihat juga bahwa pengajar-pengajar Kristen Protestan juga keberatan terkait perintah yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus sebanyak 3 kali untuk menggembalakan domba-dombanya dalam Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Yesus memberi perintah kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Perintah ini dianggap sebagai suatu kiasan yang menggambarkan tentang sikap pengampunan yang diberikan oleh Yesus atas penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus sebanyak 3 kali terhadap dirinya dan bukan merupakan suatu pemberian tugas atau wewenang kepada Petrus. Sebab nyatanya di Yerusalem pemimpinnya adalah Rasul Yakobus dan bukan Petrus. Dalam kaitannya dengan hal ini, Santo Yohanes Chrysostomus memberikan pengajaran tentang perintah Yesus kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Mengapa Tuhan Yesus mengabaikan para rasul yang lain dan berbicara tentang domba-dombanya kepada Petrus? Hal ini dikarenakan Petrus adalah satu-satunya yang dipilih
dari antara para rasul untuk menjadi juru bicara para rasul dan pemimpin para rasul. Dalam kaitannya dengan hal ini, Rasul Paulus memilih menemui Petrus dan bukan menemui para rasul yang lainnya, dan untuk menunjukkan kepada Petrus agar ia yakin dan percaya bahwa tindakan penyangkalan yang telah ia perbuat terhadap Yesus sudah diampuni. Yesus mempercayakan kepada Petrus peran kepemimpinan atas semua saudara seiman. Akhirnya karena peristiwa ini kita pun percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai gerejanya sampai akhir zaman, sekaligus kita juga mesti percaya bahwa penyertaan Yesus ini nyata dalam kesenambungan otoritas penerus Rasul Petrus, dan hal ini juga menegaskan bahwa tugas kepemimpinan yang diberikan Yesus itu tidak berhenti atau hanya sampai pada Petrus saja, tetapi dilanjutkan dan diberikan kepada pengganti-pengganti Petrus, yaitu Paus. Sampai sekarang otoritas kepemimpinan itu diberikan kepada Paus Fransiskus, Paus yang ke-266, yang adalah penerus Rasul Petrus. Dari data-data kitab suci ini menunjukkan bahwa otoritas kepemimpinan gereja itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus dan para penggantinya. Tetapi data-data ini pasti ditafsirkan lain oleh pendeta Deking Gadas, pendeta MIM, dan mungkin pendeta yang lainnya. Apakah mereka jujur dan melihat data-data kitab suci ini? Jangan karena menolak Paus maka data-data kitab suci ini tidak dilihat atau tidak ditafsirkan dengan jujur. Saudara-saudari, saya juga mau sedikit menunjukkan data sejarah. Santo Irenaeus tahun 135 sampai 200 Masehi juga menyatakan bahwa isi iman Kristen harus diukur menurut iman yang telah ditetapkan oleh Gereja Roma. Jadi, Gereja Roma menjadi standar dalam soal iman. Kesaksian penulis besar ini sekaligus menunjukkan bagaimana kuasa dan kedudukan Petrus diturunkan kepada para penggantinya. Bahkan ketika para uskup Kartago dan Konstantinopel berselisih paham dengan Paus pengganti Petrus, mereka tidak berani menyangkal bahwa uskup Roma pengganti Petrus mempunyai kewibawaan yang paling tinggi. Maka kalau pendeta Deking Gadas dan MIM menolak otoritas Paus, itu berarti menolak data-data kitab suci dan juga data sejarah. Dan buah dari penolakan otoritas Paus dalam gereja Katolik adalah munculnya puluhan ribu denominasi Protestan, dan pasti itu akan terus bermunculan denominasi Protestan, dan itu pasti banyak yang tidak bisa disangkal mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul dan bisa kita sebut sebagai ajaran sesat. Saudara-saudari, tentu apa yang saya katakan ini pasti ditolak oleh pendeta Deking Gadas dan pendeta MIM, yaitu urusan mereka. Tetapi saya mau memberikan data kitab suci dan juga sedikit data sejarah supaya umat Katolik bisa memahami bahwa ajaran gereja Katolik itu bukan ajaran yang ngawur atau ajaran yang dibuat-buat, tetapi memiliki dasar biblis, dasar kitab suci, dan memiliki data sejarah yang kuat. Ya, kalau kita lihat memang jauh, teman-teman. Jauh sekali kualitasnya. Karena memang orang Katolik itu jauh lebih mengerti daripada orang Protestan. Di Katolik mereka wajib ikut kelas. Diwajibkan melakukan katekisasi. Ikut kelas. Protestan banyak yang hanya jemaat awam, yang seminggu sekali ke gereja, di gereja pun kadang main HP. Ya, main HP, teman-teman. Bahkan ada yang tidur. Hanya menganggap ke gereja itu rutinitas. Bahkan banyak yang hanya datang setahun sekali, pas Natal doang. Jadi memang beda. Di situ teman-teman harus tahu. Terus dijelaskan juga ya, apa maksud dari Paus itu tidak mungkin bersalah. Jadi Paus di sini adalah jabatannya sebagai Paus dalam pengajaran. Yang nggak mungkin salah itu adalah pengajarannya. Bukan personnya, bukan pribadinya. Kalau pribadinya bisa salah. Tetapi pengajarannya terbukti. Paus-paus yang disebut bejat oleh MIM itu tidak pernah mengajarkan ajaran yang berbeda dari paus-paus sebelumnya ataupun membuat ajaran yang menyimpang. Mereka nggak pernah. Ya. Mereka nggak pernah menghasilkan pengajaran baru. Kecuali mereka buat pengajaran baru. Mungkin bisa dipertanyakan, bagaimana mungkin pengajaran baru ini dari Tuhan kalau kelakuan pausnya bejat dan cabul? Ya namanya manusia itu tempat dosa, teman-teman.
Sama kayak kita di Muslim ya, kita menganggap bahwa yang namanya manusia itu tempat melakukan kesalahan. Cuman bedanya kita sadar, kita tahu diri. Kita minta ampun kepada Allah. Ya, kita selalu minta ampun. Dan setahu saya Katolik juga ada minta ampun. Cuman bedanya, kalau kita di Islam, saat sholat kita minta ampun, kalau Katolik mereka pakai bilik pengakuan dosa ya. Jadi di Katolik itu kan ada tempat pengakuan dosa. Poinnya adalah, ya mereka ada pertobatan. Beda dengan Protestan, ini memang beda jauh. Dan yang digarisbawahi adalah pengajaran yang nggak salah. Ini ibaratnya apa? Kalau ada oknumnya yang bejat, ya jangan salahkan institusinya. Kepausan itu institusi, sama kayak kepolisian. Di Indonesia, banyak polisi-polisi yang bejat. Betul tidak? Ada Verdi Sambo, kan bejat itu. Ada Teddy, ya, Teddy yang jual narkoba. Jadi, banyak orang-orang yang nggak benar. Tapi apakah itu membuat jabatan sebagai, misalnya Kapolda, ya, Kapolda jadi jabatan yang bejat? Ya enggak, teman-teman. Sama kayak Paus. Pausnya nggak bejat, jabatannya nggak bejat, oknumnya yang bejat. Sedangkan teman-teman kita Katolik, yang dia ikuti adalah pengajaran, bukan orangnya. Ya walaupun mereka banyak ya, yang istilahnya sampai cium-cium tangan, bahkan ada juga yang sampai minum air bekas kobokan dari pausnya, air dari bekas cuci kaki paus sampai ada yang minum. Tapi itu kan istilahnya ya pribadi orangnya gitu. Saking fanatiknya, saking ngefansnya, ya itu urusan dia lah. Yang pasti kan nggak diajarkan sebenarnya gitu. Itu kan orang-orang yang nambah-nambah dan terlalu lebay kalau menurut saya. Itu bentuk mereka lah, bentuk ngefansnya mereka. Tetapi yang pasti udah dijelaskan, paus-paus bejat tersebut tidak pernah mengajarkan yang berbeda. Dia ikut arus. Sebejat-bejatnya mereka sadar nggak mungkin mereka simpangkan atau mereka buat ajaran sendiri. Bisa didemo, bisa dibunuh di tempat mereka. Jadi kalau ajarannya A sampai Z, ya udah mereka ikut A sampai Z ini. Nggak ada mereka ubah-ubah. Sehingga ya mereka tidak mengajarkan yang salah. Nah, ini menurut teman-teman kita yang Katolik ya. Saya cuma mengulang, menyampaikan, dan sebenarnya saya agak lucu gitu. Yang bermasalah kalau kita lihat, ini kan antara personal ya. Dalam hal ini pendeta Mampet ya Mampet, Deking Hadas, dengan Romo Alphonse, ya, Romo Patris. Tapi entah kenapa yang dilibas itu paus. Dan ini sesuai dengan ancaman yang dilayangkan oleh Deking Hadas, bahwa dia akan melibas paus. Wah, pausnya terus yang dilibas ini ya. Pribadi pausnya terus yang nanti akan diserang dan dihujat oleh oknum-oknum Polycarpus ini. Dan ini cukup membagongkan. Ya, dari konflik ini kita bisa belajar, teman-teman. Kedewasaan rohani itu tidak bisa kita lihat dari orang-orang ini. Usia tidak melulu, ya, tidak melulu menandakan orang ini jauh lebih bijaksana, menjadi dewasa. Ya. Ternyata yang udah tua pun banyak yang nggak dewasa, seperti mereka ini. Dan ini sungguh memalukan. Kalau tukang becak berantem, adu argumen, bacot-bacotan, ya kita maklumi. Tapi ini pemuka agama, teman-teman. Apa yang mau kita pelajari dan kita tiru dari pendeta MEM? Coba saya tanya. Orang seperti ini apa yang mau kita ambil hikmahnya? Apa teladan yang bisa kita ambil? Maki-maki orang, marah-marah orang. Nggak bisa berargumen, kejang-kejang. Tukang lapor. Tukang lapor ini orang. Jadi, ya sekali lagi teman-teman, saya mengajak teman-teman tuh untuk melihat bahwa orang-orang yang cari ribut ini hanyalah Polycarpus yang memang memanfaatkan situasi. Ya kemarin saya juga ada bahas ya, pendeta Yeri Pati Nasarani, itu sampai ngomong, mereka ini dibayar, ada yang bermain di belakang. Jadi memang Polycarpus ini dibayar untuk membuat keributan. Dan ini yang saya lawan. Pelan-pelan teman-teman Katolik mulai sadar, mulai mengakui bahwa ini Polycarpus ini harus kita lawan. Kalau nggak bahaya untuk toleransi di negara kita. Nah, ini saya cuma berharap teman-teman Protestan juga mulai ada yang sadar bahwa kita ini sedang diadu. Kita ini sedang dihancurkan oleh Polycarpus yang dibayar oleh kepentingan asing, kepentingan luar.
Suka tidak suka, inilah realitanya teman-teman. Islam dilaga dengan Islam. Itulah saya paling benci. Kalau banyak orang-orang pergi ikut-ikutan, ribut sana, ribut sini, ributnya sesama. Kalau kita ributnya dengan orang seperti Panji Gumilang, ya, Mama Gultom atau apa, Mama Gusro atau apalah, nggak tahu namanya. Itu masih mending, itu memang menyimpang, ajarannya memang nggak benar. Ya, Panji Gumilang kan nggak benar, jelas. Tapi kalau yang lain-lain, aduh, malu kita teman-teman. Jujur ya, saya malu kalau ada yang sesama itu ribut. Masalahnya teman pula tuh yang ribut ya, yang kiri teman, yang kanan teman. Saya kalau ditanya pendapat, saya bilang ya ini dua mungkin lagi nggak ada kerjaan gitu ya, ribut. Kita sedang dilaga, sedang diadu domba. Ini yang hati-hati. Jadi Polycarpus ini menyusup bukan hanya di sebelah teman-teman, bukan hanya di Protestan, di Islam juga mereka ada nyusup. Cuman memang jumlahnya lebih sedikit. Ya, jumlahnya lebih sedikit karena memang tugas mereka itu adalah memprovokasi umat Muslim supaya terpancing emosi, supaya marah, terjadi tindakan anarkis, mereka dari luar bisa masuk. Kan tujuannya itu. Nah, jadi ini yang kita antisipasi dan kita lawan terus. Dan saya berharap ya, dari Protestan ada nih petinggi-petingginya, orang-orang yang dihormatinya, bisa menyelesaikan masalah ini, bisa menegur atau memberikan hukuman. Ya, hukuman ya nggak melulu soal hukuman secara negara, bisa hukuman sosial kan gitu. Membuat pernyataan bahwa Deki Ngadas dan MBM ini adalah pendeta yang nggak benar, pendeta yang merusak. Kan minimal kalau ada statement dari pendeta yang besar, pendeta yang dihormati, minimal jemaat-jemaat di bawah ini kan bisa lebih tenang. Karena saya rasa ini harus ada teguran, harus ada hukuman nih buat oknum-oknum yang merusak ini. Karena kasihan, nama Protestan yang dipertaruhkan. Ini kan seakan-akan Protestan lawan Katolik. Padahal ini oknum. Ini Polycarpus. Mereka perwakilan Polycarpus. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Mari kita terus suarakan kebenaran. Mari kita terus melawan Polycarpus. Sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.